Baiklah, perkenalkan nama saya Arasa Prayogestanggang dengan NIM B1B1 21036. Di sini saya akan menjelaskan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah eh, kota. Yang pertama yaitu pengertian pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan baik negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak juga dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya, baik pembangunan nasional untuk Indonesia, lalu pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama oleh pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan itu sangat penting dan ditumbuhkan untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat tentang bagaimana kewajiban em, untuk membayar pajak. Nah, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara atau peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan. Dengan tiada mendapatkan jasa timbal atau tigen parties state yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau disebut juga sebagai public good given, dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan ada di luar bidang keuangan. Nah, jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah kota uh, di Indonesia, eh, baik tujuan utama dari pajak kota adalah untuk mendapatkan pendapatan yang akan digunakan untuk untuk mendukung berbagai program dan layanan publik di tingkat kota tersebut. Nah, jenis-jenis pajak kota juga dapat bervariasi, termasuk pajak properti, pajak atas tanah dan bangunan, pajak restoran, pajak reklame, pajak iklan, pajak hiburan, dan masih banyak lagi. Tergantung pada kebijakan masing-masing kota. Pendapatan yang diperoleh dari pajak kota akan digunakan untuk membiayai sebagian eh, membiayai berbagai kegiatan di tingkat kota, seperti pemeliharaan infrastruktur, baik pelayanan untuk kesehatan, pendidikan, keamanan, dan berbagai layanan publik lainnya. Pajak kota ini berbeda daripada pajak provinsi dan pajak pusat karena eh, pajak ini berada di bawah yurisdiksi pemerintah kota dan digunakan untuk membiayai keperluan di tingkat kota tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis pajak dalam pemerintah kota. Yang pertama, pajak hotel. Nah, pajak hotel adalah jenis pajak yang dikenakan pada usaha perhotelan atau akomodasi tempat menginap, seperti hotel, motel, penginapan, dan fasilitas yang serupa. Nah, tujuan utama dari pajak hotel ini adalah untuk mengumpulkan pendapatan bagi pemerintah setempat sebagai bentuk kontribusi dari industri pariwisata dan perhotelan. Pajak ini juga umumnya dikenakan pada penginapan yang disediakan oleh wisatawan atau pengunjung yang menginap sementara di kota atau di wilayah eh, tersebut. Nah, pajak hotel dapat berbeda-beda dalam halnya untuk tarif dan peraturan di setiap daerah atau negara. Tarif pada hotel biasanya dihitung berdasarkan persentase terbentuk dari tarif kamar yang dibayarkan oleh tamu atau berdasarkan pengeluaran tambahan seperti fasilitas kamar, baik makanan dan layanan lain-lainnya. Lalu ditawarkan oleh hotel.
Dan pendapatan yang diperoleh dari pajak hotel ini juga kemudian digunakan untuk mendukung berbagai program pariwisata, infrastruktur, dan layanan publik lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat setempat serta para pengunjung. Lalu ada juga yang kedua, ada juga pajak restoran. Nah, pajak restoran ini dikenakan kepada pemilik atau pengelola restoran tersebut, baik itu kafe atau tempat makan makan lainnya yang berada di kota. Nah, tarifnya juga umumnya berdasarkan omset atau berpendapatan dari usaha makanan dan minuman tersebut. Lalu ada juga pajak hiburan. Pajak hiburan juga dikenakan pada kegiatan hiburan seperti adanya bioskop, diskotik, dan acara hiburan lain-lainnya yang berada yang berada atau yang diadakan di kota. Lalu tarifnya biasanya berdasarkan omset atau pendapatan dari kegiatan tersebut. Lalu ada juga pajak reklame. Nah, apa itu pajak reklame? Nah, pajak reklame ini pajak yang pada iklan-iklan atau baliho-baliho tersebut. Nah, pajak reklame yang dipasang di kota, tarifnya bisa berdasarkan baik itu dalam ukuran, lokasi, atau jenis reklame yang digunakan. Lalu ada juga pajak penerangan jalan. Nah, pajak penerangan jalan ini bisa dikenakan pada pemilik properti atau gedung yang memiliki akses ke penerangan jalan umum di suatu kota ataupun daerah. Tujuan utama dari pajak ini adalah untuk membiayai pengeluaran terkait pencahayaan dan pemeliharaan jalan, jalan umum, dan wilayah tersebut. Eh, Pajak penerangan jalan biasanya dihitung berdasarkan berapa faktor, seperti ukuran atau luas eh, lahan atau properti yang dimiliki oleh pemilik tersebut. Nah, pendapatan yang diperoleh pajak ini akan digunakan untuk pemerintah setempat untuk memasang dan memelihara lampu jalan, sistem pencahayaannya, serta infrastruktur jalan lainnya, baik yang berperan penting dalam memastikan keamanan, kenyamanan bagi penduduk setempat serta pengguna jalan umum lainnya. Pajak penerangan jalan adalah salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik terkait infrastruktur jalan dan pencahayaan yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari di perkotaan. Nah, bagaimana bisa sangat penting karena di kota ini kan masyarakatnya termasuk masyarakat yang banyak. Jadi masyarakat juga membutuhkan pencahayaan jalan yang di mana untuk mengakses tempat jalan umum karena banyak juga masyarakat atau warga-warga yang beraktivitas di pada malam hari. Lalu ada juga pajak mineral bukan logam dan batuan. Apa sih pajak mineral bukan logam dan batuan? Nah, jenis pajak yang dikenakan pada eksploitasi atau pengambilan mineral bukan logam dan batu dari suatu wilayah atau lahan tertentu. Lalu mineral bukan logam meliputi bahan tambang seperti pasir, kerikil, tanah liat, garam, fosfat, dan mineral lain yang tak termasuk dalam kategori logam berharga seperti emas, tembaga. Nah, pajak ini bertujuan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah setempat atau pemerintah pusat sebagai kompensasi atau penggunaan sumber daya alam tersebut. Pendapatan dari pajak mineral ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pengembangan infrastruktur, konversi lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan proyek-proyek pemerintah. Itu. Lalu
Selanjutnya ada pajak pajak parkir. Pajak parkir dikenakan kepada pemilik atau pengelola tempat parkir umum yang berada di kota. Nah, sedangkan tarif pajak parkir ini bisa berdasarkan tarif parkir atau jumlah kendaraan yang sedang berparkir. Selanjutnya ada pajak air tanah. Apa itu pajak air tanah? Pajak ini dikenakan pada pemilik sumur atau pengeboran air tanah untuk mendapatkan air bersih. Tarifnya bisa berdasarkan kapasitas atau volume air yang mereka ambil. Lalu ada pajak sarang burung walet. Nah, sarang burung walet adalah jenis pajak yang dikenakan pada pengambilan sarang burung walet dari sarangnya yang biasanya terdapat di gua-gua, bangunan, atau tempat-tempat tertentu. Lalu sarang burung walet digunakan dalam industri makanan dan minuman, terutama untuk produksi sup sarang burung walet yang merupakan makanan mewah yang memiliki nilai ekosistem yang sangat tinggi. Lalu pajak ini dikenakan oleh pemerintah setempat atau pemerintah pusat sebagai bentuk pengaturan dan kontribusi atas eksploitasi sumber daya alam yang ada dalam hal ini adalah sarang burung walet. Pendapatan yang diperoleh pajak ini biasanya digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk konversi alam, pengembangan wilayah, serta berbagai program-program pemerintah lainnya. Lalu tarif dan peraturan pajak sarang burung walet dapat bervariasi di setiap negara ataupun wilayah, tergantung pada undang-undang dan regulasi yang berlaku. Lalu eh, pajak ini juga seringkali memiliki aturan khusus terkait dengan pengumpulan, pengepakan, dan penjualan sarang burung walet. Lalu ada juga eh, selanjutnya ada juga pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Eh, Pajak ini adalah eh, pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan tanah dan bangunan di wilayah baik perdesaan ataupun perkotaan. Lalu, tarifnya biasanya berdasarkan nilai properti yang diperkirakan atau berdasarkan luas tanah dan nilai bangunannya tersebut. Lalu yang terakhir ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Nah, pajak BPHTB ini adalah pajak yang dikenakan pada transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan seperti pembelian atau warisan properti. Tarifnya biasanya berdasarkan nilai transaksi atau nilai properti. Setiap kota ataupun daerah memiliki peraturan dan tarif pajak yang berbeda-beda, sehingga pentingnya untuk memahami peraturan pajak kota di wilayah tertentu jika Anda memiliki keterkaitan dengan properti atau usaha yang berada di sana. Selanjutnya ada tabel sumber pajak terhadap PAD Kota Jambi tahun 2006 hingga 2015, yang di mana pajak hotel dari tahun 2006 hingga 2015 mereka ya dari 2006 2,85%, 2007 3,3%, 3,22%. Ya, bisa lihat di tabel berikut. Pajak hotel ini memiliki rata-rata 3,27%. Lalu ada pajak restoran yang di tahun 2006 hingga 2015 memiliki rata-rata 6,61%. Lalu ada pajak hiburan yang pada tahun 2006 hingga 2015 rata-rata 2,41%. Lalu ada juga pajak reklame pada 2006 hingga 2015 yaitu sebesar 5,05%. Lalu pajak penerangan jalan pada tahun 2006 hingga 2015 eh,
yang memiliki nilai rata-rata 25,41%. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak. Nah, terdapat tiga cara sistem yang dipergunakan untuk melakukan menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutama ya yang terutang oleh seseorang. Yang pertama ada Official Assessment System. Official Assessment System adalah sistem di mana pemerintah atau otoritas pajak melakukan penilaian baik dan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Penilaian ini biasanya didasarkan pada informasi yang diberikan oleh wajib pajak. Akan tetapi, pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Lalu ada self-assessment system, yang di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, mendeklarasikan, dan membayar jumlah pajak yang seharusnya mereka bayar pada pemerintah. Lalu ada pemerintah akan memberikan panduan dan tenggat waktu untuk pelapor dan pembayaran pajak. Akan tetapi, kesalahan dalam perhitungan pajak atau ketidakpatuhan dalam pelaporan dapat mengakibatkan sanksi hukum. Selanjutnya ada withholding system, yang di mana sistem pihak ketiga seperti majikan atau lembaga keuangan melakukan pemotongan atau penahanan sejumlah pajak dari pembayaran kepada wajib pajak sebelum dana tersebut diberikan kepada wajib pajak. Selanjutnya ada juga faktor kendala dalam pemungutan pajak secara umum. Yang pertama, berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang seringkali tidak konsisten dengan undang-undangnya, yang dimana undang-undang ini kadang tidak sesuai uh, apa yang dituliskan dalam undang-undang tersebut, hingga uh, melenceng apa akan peraturan undang-undang tersebut. Lalu yang kedua, kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. Lalu ada yang ketiga, database yang masih jauh dari standar internasional. Nah, eh, lalu ada lemahnya penegakan hukum atau law over enforcement terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara. Nah, di mana yang nomor keempat ini eh, kurangnya apa ya, kalau bisa dibilang itu eh, kurang untuk menakutkan masyarakat gitu, atau eh, hukum yang untuk bayar pajak untuk menakutkan masyarakat. Jadi jika pemerintah membuat undang-undang ataupun hukum penegakan hukum kepada masyarakatnya untuk wajib pajak dengan cara menakutkan, maka bisa jadi masyarakat itu akan membayar pajak secara tepat waktu dan bisa membayar pajak sesuai apa yang dilakukan oleh penegakan hukum tersebut. Lalu ada studi kasus dalam pungutan pajak berada di Kota Jambi. Pada tahun 2021 lalu, Tim Optimalisasi Pajak Daerah atau TOPD melakukan tindakan terhadap pelaku usaha di Kota Jambi yang belum membayar pajak kewajiban pajaknya. Lalu Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Distribusi Daerah BPRD Kota Jambi, Doni Smatriyadi menjelaskan ada 14 pelaku usaha yang sudah diberikan peringatan peringatan yang berada pada tahun 2022 baru-baru ini. 12 diantaranya sudah memenuhi kewajibannya. Tunggakan pajak dari 14 pelaku usaha ini mencapai ratusan juta. Waduh. Lalu ada kesimpulan. Pajak adalah, baiklah, selanjutnya kesimpulan. Pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat secara memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan, serta
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa pajak yang diatur oleh pemerintah kota adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan muatan, dan pajak parkir. Dalam pemungutan pajak terdapat tiga cara, yaitu official, sistem self-assessment system dan withholding system. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan ataupun kurang menyenangkan, saya mohon maaf. Sekiranya saya mengakhiri penjelasan dari saya tentang pajak kota. Sekian dari saya, terima kasih.